Salam Maria, penuh rahmat. Luar biasa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dia terpilih dari sekian banyak perempuan, dialah yang terpilih menjadi bunda daripada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus saudara dan saya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Lukas 1, di mana dikatakan bahwa malaikat Gabriel itu, dia datang, kemudian berkunjung kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Pada ayat 27 dari Lukas 1. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Kalau sampai Gabriel, malaikat yang diutus Allah, begitu hormat kepada Bunda Maria, begitu hormat kepada perawan Maria ini, sampai dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Wah, itu luar biasa. Karunia yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada Maria, bunda daripada Yesus. Tidak salahlah kita kalau kita di gereja Katolik, kita devosi kepada Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria. Kita tidak menyembah dia, karena menyembah itu hanya untuk Allah Tritunggal. Tapi menghormati kita lakukan tepat dan benar. Bunda daripada Yesus, saudara dan saya hormati. Kalau menyembah itu adorasi, itu hanya untuk Allah semesta alam, Allah Tritunggal. Jadi bedakan antara devosi dan adorasi. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Di dalam setiap perayaan Ekaristi, perkataan ini, kalimat ini, ucapan ini juga dikatakan untuk saudara dan saya. Bukankah kita sangat dihargai oleh Tuhan? Karena saudara dan saya, kita ini ditebus oleh Yesus Kristus. Tuhan hargai kita. Dia hormati kita. Dia mengasihi kita. Kita sangat berharga dan sangat dimuliakan oleh Allah. Dan dia mengasihi kita. Nah, kita lihat bagaimana sikap daripada Bunda Maria. Ketika diberi salam, apa yang dikatakan? Jangan takut. Kan kaget dong Bunda Maria. Melihat tiba-tiba ada malaikat. Sebagaimanapun pasti ada kagetnya. Maka dikatakan jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wah, tiba-tiba dikatakan oleh Gabriel itu bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia terkejut karena dia berkata, mana mungkin? Dia belum dijamah. Tidak ada satupun yang mendekati dia sekalipun dia sudah bertulangan. Tetapi relasi dia dengan Yusuf teramat sangat kudus. Luar biasa. Saya sungguh kagum pada Bunda Maria, bagaimana sikap daripada dia. Walaupun dia kaget, tapi dia nggak histeris. Dia kaget,
sopan banget. Nah, ini harus kita belajar daripada Bunda Maria. Kita yang devosi kepada dia, kita yang berdoa rosario, kita yang menghormati dia, biarlah kita belajar sikap teladan yang diberikan oleh Bunda Maria. Ketika dikatakan bahwa dia akan mengandung, tentu dia kaget. Dan kita lihat semua janji daripada Allah diucap oleh Gabriel. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi pada ayat 32. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Renung-renungkan bagi saudara dan saya. Kita kan semua ada masa jabatan. Umpamanya presiden dia memerintah 1 periode, 2 periode. Selesai. Tidak boleh lebih daripada itu. Ada masa jabatan. Juga di dalam persekutuan, kita ada masa jabatan. Apakah jabatan itu sebagai koordinator, ataukah sebagai ketua divisi, atau apa. Semua ada masa jabatan. Tapi kalau kita lihat yang dikatakan, malaikat ini berkata kepada Maria, bunda daripada Yesus, di mana dikatakan kerajaannya tidak berkesudahan. Dan saudara dan saya, kita ini tercatat di dalam kerajaan yang tidak berkesudahan. Bersyukurlah keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Dia tidak sia-sia tanggung semua dosa dan kesalahan kita. Dia tidak sia-sia mati untuk kita. Dia berikan kepada kita keselamatan dan kita boleh berada di dalam kerajaan yang tak berkesudahan. Hidup kita dari kekal sampai kekal di dalam keselamatan dan kasih daripada Tuhan. Luar biasa. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita semuanya. Saudara dan saya barusan kita merayakan Paskah kan? Nah, kalau kita merayakan Paskah, kita ini anak-anak yang ditebus oleh Allah. Paskah itu ada kemenangan, ada sukacita, ada luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang hidup susah terus. Kalau ngomong negatif, kalau berpikir, yang nomor satu dia pikirkan adalah yang susahnya. Coba kita belajar, fokus kepada yang positif. Apa yang Tuhan Yesus buat. Dia tebus kita bukan untuk mencelakakan kita, tapi dia tebus kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Fokus kepada keselamatan, kepada Paskah, kepada kemenangan yang Tuhan berikan. Jangan kita salah fokus, gagal fokus, karena kita lihat negatif. Tapi belajar dari Bunda Maria. Ketika janji-janji diberikan kepada dia, pada mulanya dia takut, karena tiba-tiba ada malaikat. Tapi dia kendalikan dan dia kuasai dirinya, luar biasa. Mengapa dia kuasai dirinya? Karena di dalam kitab suci dikatakan pada ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu. Bukankah kita di dalam pelayanan, bukankah kita di dalam pembaharuan karismatik ini, kita semua berbicara, merenungkan, menghayati tentang kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu ada pada kita. Kalau kita mau terima, sebagaimana diberikan kepada Bunda Maria, dikatakan Roh Kudus turun atasmu pada ayat 35, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan kata lain, anak yang dia lahirkan bukan hasil dari benih laki-laki, tidak, tetapi Roh Kudus yang turun atas dia. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus juga
dibaptis di Sungai Yordan, Bapa berkata, Roh Kudus ada di atasmu. Roh Kudus, tiba-tiba muncul Roh Kudus. Ini luar biasa kalau saudara dan saya boleh menikmati kuasa daripada Roh Kudus yang turun atas kita, sebagaimana turun atas Bunda Maria, juga turun atas kita sekalian, karena kita adalah anak-anak tebusan. Dan terbukti benar, Roh Kudus turun atas Bunda Maria, dan dikatakan bahwa pada ayat 36, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mandul pun Tuhan bisa ubah. Yang mustahil pun Tuhan bisa ubah. Apa yang kita hadapi pada saat ini? Pada saat ini adalah masa pandemi. Banyak orang berkata, dia susah lah, dia rugilah, tidak maju usahanya, apapun, dia sakit lah, ada macam-macam negatif yang diucapkan. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, dia bisa ubah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang negatif, dia ubah menjadi positif. Bagian kita belajar percaya apa yang Tuhan janjikan. Dan saya bersyukur, saya boleh belajar dari Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria ini luar biasa. Luar biasa. Ucapannya, statementnya, dia sangat bertanggung jawab dan sangat konsekuen dengan apa yang dia ucapkan. Ada orang suka bohong. Rajin berdoa rosario tapi suka bohong. Tapi kalau kita makin mengerti rosario itu yang kita doa, apa yang tercantum di dalam seluruh peristiwa itu, maka diubahnya, Roh Kudus akan mengubah kita. Semua kita pernah bohong, bukankah demikian? Tapi kalau Bunda Maria, mulutnya kudus, pikirannya kudus, hatinya kudus. Memang dia dipilih, dikuduskan oleh Bapa untuk melahirkan juru selamat, supaya kita belajar, dan dia adalah teladan dan contoh bagi kita sekalian. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini ucapan yang dia ucapkan, fiat voluntas Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Itu hamba pada zaman itu slave. Itu budak. Enggak ada hak. Budak itu tidak ada hak. Dan Maria, bunda daripada Yesus, dia menempatkan diri pada posisi tidak ada hak. Dia tidak proklamirkan dirinya, sesungguhnya saya adalah ibu daripada Yesus. Kalian semua hormati saya. Tidak. Teramat sangat rendah hati beliau. Beliau berikan teladan, berikan contoh. Padahal betul dia bunda daripada Yesus. Tapi dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dan dia konsekuen dengan kata-kata yang dia ucap. Dia bertanggung jawab terhadap kata-kata yang dia ucap. Saudara bisa cari di seluruh Alkitab. Apakah pernah keluar dari mulut Bunda Maria, apakah ada bohong? Apakah ada dusta keluar dari mulutnya? Sama sekali tidak. Mulutnya dikuduskan seluruh keberadaan karena dia adalah baik Allah. Dia mengandung Yesus. Dia akan melahirkan Yesus. Dan dari seluruhnya dikuduskannya. Kita belajar. Biar mulut kita juga kudus. Jangan sampai
Hari ini kita berkata begini, besok sudah lain. Hari ini kita ucap ini, besok sudah lain. Bunda Maria, dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat Hawa gagal di kitab Kejadian. Kehendaknya dia serahkan kepada iblis. Ketika iblis tawarkan dia untuk makan buah itu supaya kamu jadi berkuasa, waduh langsung dia makan, bahkan tawarkan kepada Adam juga. Tapi Bunda Maria, kehendaknya dia serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Waduh, luar biasa. Kehendak daripada Bunda Maria, dia persembahkan kepada Bapa. Apa yang Hawa gagal di kitab Kejadian, maka kita lihat di Perjanjian Baru, di dalam Injil Lukas ini, Bunda Maria persembahkan kehendaknya supaya kehendak Bapa terjadi dalam hidupnya. Biar kita belajar daripada Bunda Maria. Karena kita semua juga ada pengen-pengennya, ada kehendak kita, kita mau kehendak kita jadi. Dan kalau kita mau kehendak kita jadi, kita buat apa saja. Mau halal kayak tidak halal, kita buat. Padahal kita menamakan diri pengikut Yesus Kristus. Tapi mari kita belajar dari Bunda Maria. Dari segala kegagalan, dari segala kesalahan, dari segala dosa yang pernah kita buat. Kita minta ampun, kita bertobat, dan kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, saya mau belajar. Saya mau seperti Bunda Maria. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, ketika dia berkata demikian, saya suka kagum ya. Pasti dia ada kehendakan. Kan dia sudah bertunangan. Dia sudah bertunangan. Dan dia sudah berjanji dia akan menikah dengan Yusuf. Nah sekarang kita lihat bagaimana Bunda Maria ini ketika dia mengalami ada ujian-ujian di dalam hidupnya, tapi dia penguasaan diri luar biasa. Kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius 1 ayat 19 berkata demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam sebuah mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Saudara, bayangkan Bunda Maria. Bagaimana dia mesti cerita bahwa dia sedang mengandung dan Roh Kudus yang turun atas dia. Kan Yusuf punya mata. Dia cinta sama tunangannya. Dia lihat kok Maria makin hari makin gemuk. Maria makin hari kok pinggangnya hilang. Maria makin hari kok semua jadi besar, gemuk. Bagaimana pergumulan daripada Bunda Maria untuk menceritakan kepada Yusuf bagaimana hatinya, dia mau ceritakan bagaimana caranya. Tapi Tuhan punya cara. Kalau engkau hidup benar dan engkau hidup kudus, ketika Yusuf diam-diam mau tinggalkan Maria, bunda daripada Yesus, yang adalah istri daripada Yusuf, ketika diam-diam dia mau tinggalkan, malaikat datang dan berkata, jangan tinggalkan, karena dia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Pergumulan demi pergumulan. Jangan pikir Bunda Maria itu enak-enak,
Udah kan, dia sudah dinubuatkan, maka Roh Kudus turun atas dia, maka dia enak-enak, nggak ada masalah. Wah, masalah teramat sangat banyak. Tapi satu demi satu Tuhan menyelesaikan masalah. Sama seperti kita sekalian, kalau kita mau menyerahkan kepada Roh Allah, kalau kita mau menyerahkan dan percaya apa yang dia berjanji, maka dia pasti genapi. Kita lihat bagaimana Bunda Maria, dia pergi ke saudaranya Elizabeth. Kemudian pada ayat 43, di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Sebagaimana dia dapat salam dari Gabriel, yaitu malaikat Tuhan. Sekarang Maria memberi salam yang sama kepada Elizabeth, saudaranya. Dan ketika dia beri salam, karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataannya juga yang keluar dari mulutnya ada wibawa surgawi, ada kuasa daripada Tuhan. Ketika dia berkata salam, maka Maria berkata salam kepada Elizabeth. Apa yang terjadi? Anak di dalam kandungannya, di dalam rahimnya itu melonjak, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Cuman kata salam, shalom, damai yang dia ucap. Jikalau saudara dan saya, kita belajar dari Bunda Maria, kita mengucap shalom satu sama lain. Kan dalam pergaulan ada saja friction, ada saja ketidakcocokan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada saat kita ucap shalom, salam bukan shalom, shalom bukan begitu, tapi shalom yang keluar dari hati yang terdalam, yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka shalom saudara dan saya, salam saudara dan saya akan membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Kita lihat Elizabeth yang mengandung anak di dalam janin yang di dalam kandungan itu melonjak. Kita semua mengandung, semua kita tak terkecuali. Kita kandung harapan, kita kandung ada cita-cita, kita ada mengandung sesuatu yang belum terjadi. Jangan sampai kita keguguran oleh karena perkataan yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Belajar untuk berbicara positif. Kan ada orang kalau bicara itu bagaikan pisau, kata firman Tuhan, bagaikan pisau cukur yang diasah. Sudah pisau cukur itu udah tajam, mau diasah lagi lebih tajam lagi. Belajar supaya kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang kalau orang sedang mengandung sesuatu, bukannya gugur, tapi apa yang dia kandung terjadi. Mungkin ada anak dia saya mau akan menjadi dokter, saya akan menjadi ini dan itu. Apa yang dia kandung biar melalui kata-kata saudara dan saya terjadi dalam hidupnya. Belajar berkati anak-anak kita. Belajar supaya apa yang dia kandung sungguh boleh dia nikmati dan terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, saya lihat di dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Bunda Maria adalah tokoh, adalah seorang yang memberikan teladan, contoh yang luar biasa. Kita bukan hanya doa rosari, tapi yang kita lakukan adalah ikuti teladan daripada Bunda Maria. Banyak masalah dia hadapi, banyak kesulitan yang dia hadapi, tapi dia menang dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Elizabeth mengandung, Maria mengandung. Kan kalau kita lihat logikanya,
Yang dikandung oleh Maria adalah Yesus. Yang dikandung oleh Elizabeth adalah Yohanes. Kan Yesus jauh lebih besar. Tapi apa yang dilakukan Bunda Maria? Dia bukan berkata kepada Elizabeth, hormati saya. Saya ini bunda daripada Yesus. Kau harus datang pada saya dan hormati saya. Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumah Elizabeth dan dia melayani Elizabeth. Selama 3 bulan dia berada di sana. Melayani Elizabeth. Luar biasa. Hidup kita di dalam persekutuan yang kita berada, kita melayani satu sama lain. Bukan menghakimi, bukan menggeser, bukan kita buat supaya orang itu mati, semangatnya mati, tapi kita belajar memberi semangat, kita belajar memberikan dia harapan, kita belajar memberikan supaya apa yang dia kandung boleh dia lahirkan dan menjadi besar. Bunda Maria sangat banyak bersyukur. Bunda Maria berkata berterima kasih kepada Tuhan. Bunda Maria luar biasa. Kita lihat di dalam kitab suci, di mana ketika Yesus dibaptis, Alkitab berkata di sini, engkaulah anak yang kukasihi. Kan terbuka langit, kemudian engkaulah anak yang kukasihi. Kalau kita lihat Bunda Maria, itu Bapa katakan untuk Yesus. Bunda Maria berkata, ketika dia berada di dalam perjamuan, ketika dia berada di Kana, ada perkawinan, kemudian mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria? Bunda Maria berkata, apa yang dia katakan, lakukan. Baik Bapa mengarahkan kepada Yesus, baik Bunda mengarahkan kepada Yesus, supaya kita belajar dengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Kita harus tajam mendengar, minta kepada Tuhan tiap hari, supaya telinga kita punya telinga murid. Kita boleh sungguh-sungguh mendengar. Kita boleh punya lidah murid. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan boleh terjadi. Berdoa kepada Tuhan, hapuskan segala kebohongan. Jangan sampai di mulut kita ada bohong, ada curang. Berkata begini tapi melakukan begitu. Bohong aja. Tapi kita minta kepada Tuhan, kudus-kuduskan mulut kami. Kami mau seperti Bunda Maria. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau menjadi teladan dan contoh. Sama seperti Bunda Maria. Bunda Maria memberikan kepada kita teladan dan contoh. Dan ketika dia nyanyikan pujian bagi Allah, Magnificat, di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas, apa yang dia katakan? Jiwaku memuliakan Allah, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia bergembira bukan karena benda, bukan karena barang-barang, bukan karena posisi, tapi dia bergembira karena Allah juru selamatku. The joy of the Lord is her strength. Kekuatan dia adalah sungguh-sungguh kegembiraan yang dia dapat dari Allah. Dia bergembira karena Allah, bukan karena benda, bukan karena posisi, bukan karena barang, bukan karena dia lihat sesuatu yang bagus, tapi dia bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau saja Bunda Maria berkata, dia bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau dia perlu juru selamat, Bunda Maria, maka terlebih saudara dan saya, kita amat sangat memerlukan juru selamat, penebus yang menebus saudara dan saya. Agar semua kutuk, dosa, penyakit, kelemahan, kekurangan, kemiskinan kita ditimpakan kepada juru selamat. Dia tanggung semuanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan di dalam dia, kita
sempurna. Di dalam kita, di dalam Dia kita dibenarkan. Di dalam Kristus saudara dan saya dikuduskan karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang adalah juru selamat Bunda Maria, yang adalah juru selamat saudara dan saya. Juru selamat itulah yang menyelamatkan kita semua. Terpuji-pujilah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Bunda Maria pergi ke bait Allah. Di dalam Injil Lukas 2, dia pergi ke bait Allah, kemudian dia persembahkan pada hari ke-8, ia bawa anaknya, putranya, Yesus, untuk disunat, yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, maka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan seperti apa yang tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankannya dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Luar biasa Bunda Maria. Belajar taat dan tunduk. Kita belajar kerendahan hati daripada Bunda Maria. Kita belajar beriman seperti Bunda Maria. Kita belajar di sini di mana dia taat dan tunduk. Dia bisa saja berkata, bukankah Yesus itu anak Allah? Gak perlu dong dipersembahkan. Tapi menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, dia harus bawa ke bait Allah dan dia taat dan tunduk. Dia seorang sangat sederhana. Dia bawa persembahan. Kan mestinya bilang, udah tahu kan saya sederhana, nggak usah dong bawa persembahan. Tidak, dia bawa persembahan. Yang dikatakan di sini adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dia bawa persembahan. Bagaimana dengan kita sekalian? Adakah kalau kita masuk ke bait Allah? Adakah kalau kita pergi ke gereja? Adakah kalau kita beribadah? Adakah kalau kita merayakan perayaan Ekaristi? Ada persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita belajar memberi persembahan. Karena ini adalah hukum daripada Allah. Dan saya belajar dari Bunda Maria. Bagaimana dia beri persembahan. Dengan siapa dia bertemu di sana? Dengan seorang yang bernama Simeon. Kalau kita lihat, dia bertemu dengan Simeon. Simeon itu luar biasa. Pada ayat 25, ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang besar dan salah seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kalau kita lihat ya, pada ayat 25, 26, 27, Roh Kudus terus turun atas Simeon. Dan Simeon mulai bernubuat, dia berkata-kata. Ketika dia lihat anak itu, ketika dia lihat Yesus yang dibawa oleh Bunda Maria, luar biasa. Dia menghormati Bunda Maria, dia menghormati Yusuf, dia ambil anak itu dan kalau kita perhatikan, dia sambut anak itu dan menatang sambil memuji Allah. Apa yang dilakukan oleh Simeon? Dia bukan bilang, oh ya, aduh kamu lucu banget. Tidak, dia ambil anak itu. Kalau menatang itu, dia angkat anak itu. Dia menatang. Luar biasa. Adakah di dalam hidup kita, kita menatang Tuhan. Kita angkat nama Tuhan. Kita angkat kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita sedemikian rupa. Sehingga Tuhan kita menatang dia. Kita hormati dia. Kita sembah dia. Simeon itu luar biasa. Dan dari mulut Simeon dia berkata. Ayat 33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria,
ibu anak itu. Saudara, bayangkan Maria itu kan bunda daripada Yesus. Tapi dia beri dirinya diberkati oleh Simeon. Betapa rendah hati. Dia beri dirinya karena dia tahu Simeon ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Simeon ini Roh Kudus turun atas dia. Dan apa yang dikatakan oleh Simeon? Sesungguhnya ayat 34. Anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Perhatikan, perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Maria sudah dinubuatkan bahwa ada pedang yang menusuk dia. Dan ada perbantahan yang akan terjadi. Saudara, semua telah dinubuatkan. Jadi ketika Maria melihat bagaimana putranya menyembuhkan orang, bagaimana putranya memberi makan kepada 5.000 orang, 7.000 orang, 2.000 orang, bagaimana putranya menyembuhkan orang buta, orang kusta, bagaimana dia lihat Bunda Maria ini luar biasa melakukan perkara-perkara yang putranya melakukan perkara-perkara yang besar. Bunda Maria melihat semuanya dan dia simpan di dalam hati. Satu waktu perbantahan terjadi. Yesus yang tidak buat salah, yang tidak dapat kesalahan padanya. Dia bisa lihat bagaimana ketika disuruh pilih Barabas atau Yesus. Barabas adalah pembunuh, pemberontak. Yesus tidak ada salah. Kemudian mereka yang disembuhkan oleh dia, mereka yang dia beri makan, mereka yang dia tolong, mereka yang ditahirkan oleh dia, tiba-tiba berontak terhadap dia. Terjadi apa dikatakan di sini? Perbantahan. Bagaimana Bunda Maria melihat orang lebih pilih Barabas daripada pilih Yesus. Ada pedang yang menusuk dia dalam-dalam. Saudara, saya ini seorang ibu. Waktu anak-anak saya masih kecil, kalau mereka sakit, mereka demam, saya suka ambil anak itu dan saya berkata, lebih baik mama yang sakit. Kasih kamu punya sakit semua. Saya ambil itu anak. Tuhan, biar semua sakit dan derita daripada anak ini saya aja ditimpakan saja sama saya. Sembuhkan anak saya ini. Itu padahal saya seorang manusia yang berdosa. Apalagi Bunda Maria yang tak berdosa. Aduh, bagaimana dia lihat anaknya ketika menyembuhkan atau mengusir setan. Mereka bilang dia mengusir dengan kuasa Beelzebul. Ada lagi yang bilang dia gila. Sampai Bunda Maria mesti ambil anaknya. Berapa banyak perbantahan yang terjadi. Yang menusuk hati daripada Bunda Maria. Tapi Bunda Maria menguasai diri. Dia menangis, pasti menangis. Tapi dia tidak histeris. Dia menangis. Dan ketika Yesus dipukul, dicambuk, ditombak, ditempeleng. Alkitab berkata kepalanya dipukul dengan bulu. Dia ditusuk dengan tombak. Dia dipakukan di atas kayu salib. Bagaimana Bunda Maria menonton semua itu? Pasti ada kepedihan. Bagaikan pedang yang tertusuk di dalam hatinya. Perbantahan terjadi. Sampai sekarang gereja juga ada perbantahan. Betapa gereja seringkali ada yang tidak,
ada oposannya, ada yang tidak setuju, ada yang membakar, ada sampai sekarang ada. Kira-kira Bunda Maryam hatinya bagaimana? Dia lihat semuanya. Saudara, tapi semua telah dinubuatkan untuk dia. Dan dia pasti ada luka, ada sakit dalam hati. Tapi matanya tertuju kepada janji Allah. Matanya tertuju kepada Allah yang Maha Kuasa. Bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. Anak ini, aku berkenan kepada anak ini. Semua apa yang dikatakan tertuju kepada Allah. Luar biasa. Biarlah kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria melihat bagaimana terjadi kecurangan. Bagaimana Yudas yang adalah muridnya. Bayangkan, Yudas itu murid yang dia didik, yang dia sayang, yang dia percaya. Yesus didik, Yesus sayang, Yesus percaya. Tapi murid itu berkata, karena dia jual Yesus dengan 30 keping, dan dia berkata, orang yang kucium, tangkap dia. Bagaimana Bunda Maria merasakan? Kok kamu tega ya, Yudas? Kamu tega kepada gurunya berbuat demikian. Kok tega? Betapa tertancap pedang itu masuk, tertusuk dalam hatinya. Tapi dia lihat semuanya. Dia lewati semua. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, mayatnya, dia pangku yang penuh dengan darah. Yesus pada saat itu nggak keren sama sekali, nggak, udah bengkak, infeksi kemana-mana karena dia dipukul, dia ditombak, dia udah bengkak, darah kemana-mana. Tapi Bunda Maria dengan penuh kasih, dia pangku anaknya, dia pangku anaknya, dia rawat anaknya. Luar biasa. Biarlah saudara dan saya dalam hidup kita yang satu kali ini, jadilah seperti Bunda Maria yang tahu merawat orang yang sakit, yang tahu merawat orang yang sudah luka, yang tahu merawat ketika terjadi perbantahan, bagaimana mereka lemparin dia, bagaimana mereka pukul dia, tetap dia percaya kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tuhan itu terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Teramat sangat baik. Kalau pada saat ini terjadi, kita baca di dalam kitab suci, bagaimana Yesus diperlakukan semau-maunya. Mereka buat apa saja dengan dia. Mereka mau pukul, mereka mau tendang, mereka mau ludahin, mereka mau apa saja. Bunda Maria melihat semua, dan bagaikan pedang yang menusuk batinnya, dia iri, dia ada di situ sampai Tuhan Yesus mati. Dan ketika Tuhan Yesus mati, dia gendong Yesus dan Yesus dikuburkan. Biarlah kita sekalian dalam hidup ini yang satu kali, masalah banyak, jangan sampai kita beratkan orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita belajar seperti Bunda Maria, menjadi pemenang, rendah hati, taat dan tunduk, dan kasih daripada Bunda Maria nampak terpancar sampai akhir daripada hidup Yesus. Dia dampingi, dan kasih daripada Tuhan boleh dia nikmati dan dia pancarkan kepada kita sekalian. Saya bangga kalau kita di Gereja Katolik ada devosi, ada penghormatan, menghormati Bunda Maria. Laksanakanlah itu dengan hati yang tulus, bukan hanya suatu tugas. Yuk semua doa rosari, bukan begitu. Mari kita semua doa rosari, bukan begitu. Tapi biar itu lahir dari hati yang paling dalam.
hormati Bunda Maria, hormati yang melahirkan Yesus, hormati karya daripada Bunda Maria. Ingat, Bunda Maria tidak banyak berbicara, tapi kalau dia berkata, setiap statement yang dia keluarkan adalah kudus, adalah tulus, dan adalah memberkati saudara dan saya. Belajar dari Bunda Maria, pakai mulut ini untuk memberkati sesama. Tuhan memberkati. Biarlah kita sekalian menjadi seperti Bunda Maria. Teladan yang luar biasa sudah ada di depan kita. Tuhan memberkati. Semua bunga ikut bernyanyi.